kita harus terima. Nah kalau udah terima, kita juga akan minta periksa nilai barang ini sesuai nggak. 3 triliun, totalnya di Cina cuma 1 triliun. Di Cina punya barang baik banyak, persoalan di Cina. Ini ada nomor 1 Kas Wahid punya harga bagus. Tapi dia juga bisa bikinin kamu yang jauh lebih murah sepertiga, barangnya sama. Nah itu masalah. Kalau kamu cek ke Cina, dia bisa aja mahal, dia keluarin barangnya memang mahal kok, tapi mahalnya yang kelas apa? Nah ini yang kelas apa? Kan udah nggak mungkin bilang itu bandingin. Nah itu udah pihak berwajib. Kalau udah sampai itu terjadi, biar pihak berwajib yang turun untuk periksa. Kalau misalnya ternyata LKPP juga ngotot nih, menafsirkan, BPKP juga ngotot menafsirkan bahwa ini adalah konstruksi, harus boleh mundur dan diterima. Nah kita juga akan minta aparat yang berwajib untuk periksa apakah pantas barang seperti ini harganya 3 miliar lebih. Dan apalagi ada surat dari BPKP DKI, Pak Muhammad Yusuf juga udah mengundurkan diri nih. Nah, dikatakan di Agustus itu, 2 atau 3 Agustus mengatakan bahwa ini harus dikaji ulang. Dia tidak boleh ada pengadaan dan Dishub tidak menyertakan BPKP. Padahal instruksi saya itu harus selalu sertakan BPKP. Kayak dinas perumahan semua tuh sertakan BPKP. Jadi Dishub tidak, hanya kayak dia surat, Dishub bilang mesti dikaji, ditinggal BPKP-nya. Nah ini kan jadi ada masalah nih. Nah prosedur, tapi saya nggak tahu. Kalau ternyata BPKP kemudian mengatakan ini oke, semua oke. Nah tinggal kita nilai barangnya seperti apa. Itu tadi, makanya saya juga mempertanyakan inspektorat kita ini ada apa. Padahal ada sudah ada MOU, kita sudah sengaja taruh 50 orang BPKP di DKI. Kenapa masih ada yang BPKP bikin surat kepada Anda mengatakan ini dia boleh teruskan, Anda masih teruskan untuk dikaji gitu. Nah ini semua mesti dicek. Makanya saya harap media ini bagus, tekanan media ini baik supaya orang tidak berani putar balikan. Ya kan? Saya tidak pernah mengatakan barang Cina itu jelek loh. Cina banyak barang bagus, tetapi Cina juga bisa bikinkan yang KW2, KW3, kelihatannya sama. Kalau di Cina kalau kita ke pameran, kita tanya berapa harga ini, dia pasti tanya, kamu mau yang harga berapa ya? Barangnya sama. Makanya jadi ini ada indikasi pengadaan bus-bus kita lebih suka ambil di Cina. Karena di Cina bisa jadi harga berapa yang Anda mau. Nah, makanya kita harus buktikan di secara hukum. Kalau saya bilang nanti substansi beda lagi. Pasti mereka tuntut wagub memfitnah, pasti begitu tuh ujung-ujungnya tuh. Substansinya dialihkan. Makanya saya sangat hati-hati bicara dalam hal ini. Tapi indikasi itu ada. Bisa contoh, tender itu boleh disebutkan setara dengan Mercedes-Benz atau setara dengan Volvo atau Scania. Saya udah bilang masih standar internasional ya, seperti Singapura ya, bus tingkat itu ya. Masih berani bikin dokumennya apa? Kayak bus wisata kita. Dia bilang itu ada lisensi Australia, jadi bus ini internasional. Kalau mesinnya Weichai, bukan internasional dong. Kalau menurut pengertian kalian, persepsi kalian gimana? Kalau saya bilang standar internasional itu mesin sama bodi internasional nggak? Kalau mesinnya bukan, apa mesin internasional? Ya bukan dong. Nah kenapa panitia semua menafsirkan itu internasional? Saya juga tidak puas untuk pembelian bus tingkat. Bagus bodinya, cap bagus, tahan berapa lama mesin Weichai. Di Cina aja nggak pernah dengar aku mesin Weichai. Yang tahu kan Foton, nggak maksud di Cina yang perusahaan-perusahaan gede gitu. Nah itu masalah. Aku juga belum ke Beijing, belum ke Shanghai. Aku orang Indonesia, orang Cina, enak aja. Kakekku dari Cina, iya. Ini Pak, mana Pak yang ngomong aja loh. Jadi itu yang kita mesti cek sampai sejauh mana. Jadi kita mesti heran kan BPKP kenapa jadi dilibatkan terhadap barang isu seperti ini. Pak, katanya dalam proses prosedur lelang ada yang dilewatkan itu apa? Itu tadi kan kita sudah sepakat semua lelang harus diawasi oleh BPKP, melibatkan BPKP. Dan kita juga ingin mengatakan semua merek terkenal di dunia itu yang dibuat kesetaraan. Karena kita beli, saya udah bilang berapa kali di video saya masih jelas. Kalau kita miskin, jangan beli barang yang bagus tapi mutunya jelek, bahan pendek. Kita harus beli mahal sedikit tidak apa-apa, asal panjang. Karena kita nggak ada duit beli lagi. Kita butuh. Seperti sekarang kasus seperti ini.
masyarakat dirugikan, gak dapat bus. Kalau kita beli Mercedes misalnya, atau Hino, sudah jalan itu barang gitu. Kenapa nggak beli itu aja Pak? Karena selalu kalah tender. Pertama Transjakarta masuk kan Hino yang menang. Nah coba kita perhatikan dulu. Rustam Effendi masuk penjara kan, Kadisub dulu. Karena dia pakai karoseri di lokal. Karoseri lokal langsung diperiksa jaksa, ketahuan mahal.